Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu ada berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Sudah pernah dengar bukan? Nah, garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred Russel Wallace yang didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Nah, garis Wallace ini ditarik di sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian ada garis Weber. Nah, wilayah fauna Indonesia di bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Nah, yang mencetuskan garis Weber adalah Max Weber. Nah, Max Weber ini menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Nah, oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini adalah garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali, dan Lombok. Kemudian garis Weber yang membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Nah, ada beberapa zona atau bagian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, kawasan bagian barat ini dapat dilihat itu terdapat Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki jenis fauna yang hampir mirip dengan memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Kenapa? Karena di sebelah sini, di samping di sini nih ada benua Asia. Kemudian adanya binatang menyusui atau mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah, itu kan mamalia yang berukuran besar. Kemudian banyak dijumpai beberapa jenis kera. Nah, ada beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat seperti harimau, itu di Jawa, Madura, dan Bali, gajah, badak, banteng, siamang, monyet, tapir, kera, gibbon, dan itu adalah hewan-hewan yang ditemukan di Indonesia bagian barat. Kemudian kita akan membahas mengenai Indonesia bagian tengah atau daerah yang sering disebut juga dengan daerah peralihan oriental, daerah khas asli Indonesia banget itu ada di bagian tengah tanpa kontaminasi dari daerah Asia maupun Australia. Nah, daerah ini meliputi Pulau Sulawesi, lalu ada Pulau Timor, Pulau Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Pulau Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini adalah daerah-daerah Indonesia bagian tengah. Nah, hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat khas dan berbeda dengan hewan-hewan Indonesia bagian barat dan timur, jadi tanpa kontaminasi ya. Lalu jenis faunanya bersifat endemis atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Ada beberapa contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Itu ada biawak dan komodo. Nah, biawak dan komodo itu adalah binatang yang dilindungi yang terdapat hanya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada anoa, babi rusa, burung maleo itu juga terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Singi. Lalu kita akan membahas Indonesia bagian timur. Nah, pada peta ini di bagian timur sudah jelas itu adalah Papua, Maluku Utara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang memiliki ciri-ciri hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki lebih banyak kemiripan hewan-hewan di benua Australia. Karena di samping sini ini tetangganya ini adalah benua Australia. Lalu banyak dijumpai binatang berkantung seperti kanguru, lalu jenis burung yang memiliki bulu yang berwarna-warni. Lalu juga terdapat beberapa jenis kera. Nah, ada beberapa contoh hewan Indonesia bagian timur, yaitu adalah kanguru pohon, tikus berkantung, dan musang berkantung ini sama-sama berkantung, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Serta ada juga burung kakak tua yang berjambul merah, ini berjambul merah maupun berjambul putih. Ini adalah tikus berkantung, kanguru pohon, lalu ada cendrawasih ini kan. Cendrawasih memiliki bulu yang sangat mencolok. Ini adalah persebaran hewan di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber yang sudah kita bahas tadi. Kalau di bagian barat ini lebih cenderung mamalia yang bertubuh besar, sedangkan kalau di daerah peralihan
Soto oriental ini adalah hewan-hewan khas yang tidak dijumpai di daerah lain seperti komodo, hanya ditemui di daerah-daerah peralihan, sedangkan di bagian timur itu ada beberapa jenis hewan berkantung dan jenis burung-burung yang memiliki corak warna yang sangat mencolok. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.